Yang namanya naik level itu bukan cuma naik jabatan, tapi banyak hal lain yang juga perlu dinaikkan, perlu di-upgrade. Naik level itu kan juga dibutuhkan kematangan secara emosional dan juga spiritual. Supaya apa ya, supaya kita wanita itu bisa naik kelas gitu kan ya, value-nya bertambah. Hai Vivers, welcome back to Tim Podcast. Bersama saya Piti. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai sebuah topik yang menarik banget dibahas di bulan April ini ya. Bulan yang spesial untuk perempuan nih. Topik yang bakal kita obrolin hari ini sangat relevan banget dengan momentum Hari Kartini. Nah, yaitu naik level tanpa takut untuk perempuan di dunia korporat. Dan hari ini aku sudah bersama dengan dua sosok keren nih yang akan berbagi cerita dan pandangan mengenai strategi tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut kedua narasumber kita untuk hari ini, Ibu Iis dan Mbak Alvin. Tepuk tangannya dong yang meriah ya. Halo Bu Iis, halo Mbak Alvin. Halo. Halo Piti. Ya aku senang banget nih bisa ngobrol hari ini. Makasih banyak sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita mulai, boleh kali ya mungkin tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu. Perkenalan singkat aja ke teman-teman yang lagi nonton nih, kabarnya gimana juga nih hari ini Ibu-ibu. Boleh kali Bu Iis terlebih dahulu. Oke, thank you Piti. Eee, saya Teresya Mulyani ya, sebelumnya aku tuh join di, Viv Group di 2001. Hmm. Waktu itu masuk sebagai MT batch 5 ya, kemudian aku, join di cabang Jakarta di Sunter Oh masih sebagai di front Sunter ya Bu? officer, tapi cuma sebentar, habis itu udah ditarik ke head office. Aku ditempatkan di marketing promotion, terus berkembang jadi marketing communication, kemudian dipercaya juga untuk memegang marketing budget. Nah, Ah. sekarang aku ada di GS, building, eee, EHS dan, sustainability, management division. Oke, Ibu berarti perjalanannya sudah lama sekali ya Bu ya di Viv Group ya, dibanding aku maksudnya. Oke, untuk selanjutnya mungkin Mbak Alvin boleh? Oke, hai saya Alvin, saya dari divisi Business Development dan Corporate Project. Kalau dulu Bu Is bilangnya kan dari MT, nah saya juga MT nih kebetulan Bu Is dan Pitik. Cuman saya dulu menempuh MT-nya di Astra gitu ya, jadi 1 tahun di Astra terus kemudian ditransfer nih, placement-nya di Viv. Di Viv itu aku placement 2012 jadi mungkin sekarang kurang lebih 14 tahun lah ya, gitu. Nah dulu MT-nya MT audit, jadi saya mengawali karir dulu sebagai auditor gitu kan ya, terus kemudian, pindah nih nyobain pengen ke Corplan, waktu itu Corplan-nya zamannya Bu Rina gitu kan ya, Ah, dengan Pak Jansen. Nah terus kemudian sekarang, dipercaya di, corporate project seperti itu. Salam kenal semuanya. oke. Salam kenal ya kakak-kakak semua yang lagi nonton nih ya. Baik, Bu Is sama Mbak Alvin kita langsung mulai aja kali ya pertanyaannya ya. Cukup mendasar nih dulu ya. Menurut Bu Is dan Mbak Alvin, sebenarnya apa sih maknanya naik level bagi seorang perempuan di dunia korporat? Nah, menurut perspektifnya masing-masing. Mungkin Bu Is dulu boleh Bu? Kalau menurut aku sih sebenarnya yang namanya naik level itu bukan cuma naik jabatan gitu ya, Betul. tapi, berarti kita mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar gitu ya, terus juga kita harus upgrade kompetensi kita, kita juga harus, mengembangkan leadership kita ya, membangun networking kita ya semakin banyak relationship-nya gitu. Terus juga nggak lupa harus membangun personal branding menjadi lebih baik lagi. Jadi banyak, tugas-tugas lain gitu ya, bukan hanya sekedar, naik jabatan, tapi banyak hal lain yang juga perlu dinaikkan, perlu di-upgrade. Setuju banget sama Bu Is. Boleh kali Mbak Alvin deh. Oke, nyambung tadi dengan Bu Is, sebenarnya disampaikan Bu Is tadi itu kan, istilahnya mungkin kalau zaman sekarang self upgrade gitu Wih, ya. Ya jadi mungkin, nyambung juga lain sama yang disampaikan Bu Is. Jadi kalau menurut saya, yang namanya naik jabatan, naik naik level, level. itu bukan cuma masalah naik jabatan, tapi gimana kita nih, saya gitu kan ya, Bu Is, Pitik dan juga, teman-teman wanita yang di luar sana itu bisa meningkatkan kemampuan dirinya, kualitas dirinya secara menyeluruh. Tadi yang Bu Is sampaikan, nggak cuman masalah karirnya,
finansialnya, tapi mungkin kematangan emosional juga penting loh. Karena naik level itu kan juga dibutuhkan kematangan secara emosional dan juga spiritual. Supaya apa ya, supaya kita wanita itu bisa naik kelas gitu kan ya, value-nya bertambah. Mungkin tambahannya seperti itu ya Pitik ya, Iya, melengkapi oke. dari Bu Is. Jadi jangan cuman self reward terus ya, tapi harus self update Self ya. update betul. Oke, berarti kita sama-sama sepakat kalau untuk naik level itu bukan sekedar posisi aja ya Yes. Bu sama Mbak Alvin ya, tapi juga bagaimana kita berkembang dan berani untuk mengambil peran yang lebih besar kan. Nah, kalau lagi ngomongin naik level, pasti ibu-ibu sekalian pernah mengalami kesempatan nih untuk bertumbuh di suatu titik di karirnya masing-masing ya, di tempatnya Bu Iis dan tempatnya Mbak Alvin. Nah, boleh sharing kali ya menurut Bu Iis dan Mbak Alvin, kesempatan untuk bertumbuh seperti apa sih yang dihadapi sama ibu-ibu semua ini saat ingin naik level maksudnya? Coba mungkin Mbak Alvin terlebih dahulu. Oke. Tadi kan dibilang ya naik level nggak cuman masalah naik jabatan. Jadi dulu misalnya ketika saya masuk pertama join sebagai officer, terus Iya. kemudian sekarang, menjadi senior analis itu juga mungkin bisa dibilang naik level secara literally jabatan gitu kan ya. Oke. Tapi, sebenarnya saya memaknainya adalah ada naik level yang lain. Ketika naik dari seorang officer terus kemudian menjadi senior analis, itu kan berarti ada tuntutan tambahan. Tadi Bu Is meng-highlight-nya tanggung jawab yang lebih besar gitu kan ya. Betul. Dan itu nggak cuma di kantor gitu kan ya berarti. Di kantor yes, karena sekarang berarti punya bawahan, Mmm. otomatis tanggung jawabnya makin lebih besar. Tapi berarti tanggung jawab di rumahnya juga jadi makin lebih besar ya Bu Is ya, karena kan harus Betul. bagi waktu ya. Iya. Kalau dulu officer mungkin bisa membagi waktunya lebih gampang karena tugas-tugasnya individual nih. Tapi sekarang ada anak di kantor sama ada anak di rumah gitu kan ya Bu Is. Apalagi ada anak di dalam Nah, perutnya, ada Mbak. lagi nih, satu lagi anak dalam perut nih. Jadi maksudnya, secara tantangannya itu ketika naik level di satu hal, itu sebenarnya menggeret tanggung jawab kita tidak cuman dari aspek pekerjaan, tapi di kehidupan pribadi kita juga harus ada yang digeret juga. Otomatis di rumah harus lebih pinter ya Bu, mungkin ya, bagi Iya. waktu gitu kan antara keluarga dan juga, di kantor. Jadi mungkin kalau ditanya challenge-nya ya dari segi manajemen waktu sama accepted aja bahwa, yes saya sekarang sudah naik level, berarti saya harus bisa dan yakin harus bisa gitu kan ya Bu ya. Mhm. Mungkin itu ya Bitik ya, Iya, mungkin challenge-nya. apalagi di saat Mbak Alvin yang sedang mengandung Mhm. ini ya, juga Mbak Alvin juga sekarang lagi dapat tanggung jawab tambahan sebagai ketua Nah HUT itu dia, ya, betul sekali, tahun iya, ini ya. betul sekali itu anugerah terindah mungkin ya selama kehamilan ini selain hamil anak kedua. Bener banget Bitik, ditambah lagi, dari sini sebenarnya bisa kita sadari bahwa sebenarnya naik level itu kadang bisa paralel loh gitu. Heeh, Oh. jadi bisa jadi di rumah kita meng-upgrade gitu kan ya, berarti kan ya sebagai seorang ibu berarti harus siap nih, harus lebih sabar mungkin karena anaknya mau 2 gitu ya, lebih matang, lebih bijak, tapi di satu sisi ternyata dapat tugas tambahan di kantor. Itu kan berarti harus paralel ya Pitik ya, naik Betul, level secara individu di rumah dan naik level secara individu sebagai di karyawan di kantor. kantor. Jadi memang serangkaian Hutsis ini kan sudah memang dimulai gitu kan ya dari, sepanjang bulan April dan nanti sampai Mei. Jadi harusnya sih secara tanggung jawab masih bisa dipenuhi, meskipun hamil itu bukan hambatan ya harusnya ya. Betul. Mungkin juga teman-teman wanita di luar sana, karyawan VIF ataupun di luar karyawan VIF juga mengalami hal yang sama. Ketika hamil tetap harus menjalankan double agent-nya di mana-mana, di rumah, di kantor dan itu harusnya bukan jadi masalah sih harusnya Oke, gitu. luar biasa banget ini Mbak Alvin, aku jadi pengen hamil tapi bapaknya belum ada ya, jangan dulu ya, Mbak, ya. Bahaya itu ya, bahaya itu ya, Bu. Oke, kalau gitu sekarang aku tanya ke Bu Iis kali ya, mengenai pernah nggak sih Ibu tuh mengalami kesempatan untuk bertumbuh di suatu titik di karirnya Ibu, untuk sharing-sharing nih, apa sih yang dihadapi Ibu tuh? Pastinya ada ya. Ya seperti yang tadi Alvin bilang juga gitu kan, ketika Alvin ditunjuk jadi ketua Mmm, HUT, ya sebenarnya itu udah diberikan kesempatan untuk Yes. bertumbuh Ih, gitu ya, iya, dari company gitu ya, dari atasan kita. yes, Pastinya kan ketika kita ditunjuk, itu bukan sekedar ditunjuk gitu ya, betul. tapi sudah dipikirkan Mmm, matang-matang gitu, karena pasti akan ada proyeksi ke depannya sebenarnya akan seperti apa nih. yes. Nah, disinilah sebenarnya kesempatan bagi kita gitu ya. Jadi kita ketika mendapatkan kesempatan itu, ya kita harus melihatnya bahwa ini adalah kesempatan yang tepat dan harus diambil Nah, gitu ya. betul. Ya. Nah, jadi, ketika kesempatan itu datang dan kita ambil, maka disitulah kita bisa berlatih.
ya, berlatih leadership ya kan. Betul Kan betul, Bu. di tim HUT ini banyak sekali fungsi Betul yang banget. terlibat, macam-macam gitu ya, Betul. menghadapi orang-orang gitu Yes. ya, yang modelnya juga macam-macam. Nah, di situ kita berlatih, di situ kita ya exercise terus mengembangkan diri kita ya, yang otomatis akan membuat kita akan menjadi naik level gitu. Oke. Sehingga ketika nanti kesempatannya datang, Ya. momentumnya datang gitu ya. Nah, akan sudah terlihat nih sosok mana yang tepat Iya, gitu sudah siap kan. gitu ya, Bu, ya, udah Betul ready sekali, orangnya. gitu. Kira-kira Oke, seperti itu baik ya. Bu. Jadi sebenarnya ini insightful banget nih Bu ya. Maksudnya aku jadi melek gitu ya Bu. Jadi terkadang kita dikasih job desk, maksudnya suatu pekerjaan di luar dari job desk kita, tapi itu sebenarnya adalah suatu kesempatan yang bisa Yes, kita betul. ambil ya Bu berarti Betul. buat menunjukkan bahwa diri kita tuh bisa gitu. Iya. Baik Bu, luar biasa nih Ibu nih ya. Baik, berarti memang perjalanan perempuan untuk naik level tuh pasti akan mengalami kesempatan untuk bertumbuh yang unik-unik tadi seperti yang Ibu Is juga jelaskan ya. Baik dari sisi internal seperti menghadapi rasa takut atau rasa keraguan diri nih aku bisa apa enggak gitu ya, maupun dari sisi eksternal seperti lingkungan dan ekspektasi yang ada. Nah, dari diskusi tadi kita juga bisa melihat nih bahwa kesempatan-kesempatan tersebut bukan cuman menjadi penghalang, bukan menjadi penghalang buat kita ya, melainkan bisa menjadi proses yang membentuk perempuan itu untuk semakin kuat, percaya diri dan siap untuk berkembang ke level berikutnya ya. Yes. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya nih, aku mau mengajak ibu-ibu sekalian ini untuk masuk ke segmen andalannya tim podcast nih, yaitu teka-teki TAM. Udah siap belum nih ibu-ibu? Oke, Udah siap. siap ya? Oke, pertanyaan pertama, Hari Kartini diperingati setiap tanggal A. 2 Mei, B. 21 April, C. 17 Agustus, D. 10 November. Oke, udah kunci ya Sudah. jawabannya ya. Oke. 1, 2, 3. Lihat. Wih, bener semua ya, 21 April ya. Kalau keliru kita berarti sekolahnya dipertanyakan. Iya. Benar. Lulusan Oke, mana ya? Lulusan mana nih? kita lanjut SD-nya. ke pertanyaan kedua ya, Bu Ibu. Pertanyaan kedua, R.A. Kartini diperingati sebagai pelopor dalam bidang A. Politik dan pemerintahan, B. Militer dan perjuangan fisik, C. Emansipasi perempuan dan pendidikan, D. Ekonomi dan perdagangan. Udah semuanya jawabannya? Oke, dilihatin ya. 1, 2, 3. Tada. Tada, C. Benar, emansipasi perempuan dan pendidikan. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, buku yang berisi kumpulan surat-surat R.A. Kartini berjudul apa nih? A. Indonesia Menggugat, B. Habis Gelap Terbitlah Terang, C. Bumi Manusia, atau D. Kartini Masa Kini. Udah, ibu-ibu ini udah jawab nih, Sudah. cepet banget nih ya. 3, 2, 1, kita liatin. Tada, bener ya, habis gelap terbitlah terang ya. Nggak ada yang lebih susah ya. Aku. Ngeri kali nih lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, mungkin lebih susah nih ya. Coba next. Salah satu nilai perjuangan era Kartini yang relevan hingga saat ini adalah A. Kompetisi tanpa kolaborasi, B. Kesetaraan hak perempuan dalam pendidikan dan karir, C. Menghindari perubahan, D. Fokus hanya pada kehidupan pribadi. Apa nih jawabannya kira-kira? Menurut ibu-ibu, oke sudah jawab semuanya? Cepat Sudah. juga ya, oke. Kita lihatkan ke penonton, apa jawabannya? B, iya betul banget, kesetaraan hak perempuan dalam pendidikan dan karir ya. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir. R.A. Kartini berasal dari daerah A. Yogyakarta, B. Jepara, C. Surabaya, D. Bandung. Oke, udah kunci jawabannya? Sudah. Oke, dilihatkan ke penonton 1, 2, 3. Iya, bener banget. Emang nggak salah ini Ibu Is sama Mbak Alvin ini. Pantesan ya jebolan MT-MT, emang pinter. Ini aku kalau ditanyain aku takut aku yang nggak bisa jawab nih. Oke.
Oke, welcome back Vivers. Sekarang kita masuk nih ke bagian yang mungkin udah ditunggu-tunggu juga ya di segmen berikutnya nih ya. Nah, kita lanjut lagi bincang-bincang dengan ibu-ibu hebat satu ini. Dengan semua proses pembelajaran tadi nih ya, menurut Ibu Iis dan Mbak Alvin, mana aja sih strategi dan mindset yang perlu dimiliki perempuan nih khususnya yang sedang merintis karir untuk bisa naik level? Khususnya buat aku sih Bu, dan teman-teman aku di luar sana nih, Vivers di luar sana. Oke. Silakan Ibu Iis mungkin bisa menjawab terlebih dahulu? Ya, sebenarnya bukan cuman buat PT loh, Oh, buat yes. kita, buat aku juga masih ada masalah strategi gitu ya. Oke. Jadi, mungkin kita, pertama kita mesti fokus, dengan, prioritas ya, karena kan ya 24 jam itu kayaknya nggak pernah cukup gitu Bener kan. Bu. Mau di kantor, mau di rumah Iya. gitu ya, habis aja gitu. Jadi kayaknya kita tuh harus, bisa memprioritaskan gitu ya, sehingga bisa cukup dan terselesaikan semuanya gitu ya. Terus, kita juga harus, berani untuk mengambil peluang gitu. Jadi, ketika ada suatu challenge yang diberikan gitu ya, kita jangan langsung takut, jangan, Mhm. "Aduh bisa nggak ya?" Gitu ya, tapi coba dulu gitu ya, ambil dulu dan kita usahakan yang terbaik untuk itu, gitu. Dan, yang pasti karena kita sebagai perempuan tadi kita multi peran Yes. ya, pastinya kita harus bangun support system kita, ya. Karena harus ada yang bantu kita nih, gitu ya, dengan keterbatasan waktu gitu ya, dengan, keterbatasan posisi juga, kita ada di kantor, Mhm. anak-anak di rumah ya, kita harus bangun, support system gitu ya, sehingga, bisa mempermudah kita. Dan jangan lupa juga, untuk kita bisa mengelola energi kita dengan baik Ah, ya, dengan segala kesibukan kita, bukan hanya mengelola waktu gitu ya menurut aku, tapi juga kita harus bisa mengelola energi kita dengan baik supaya kita nggak burn out gitu ya, dan aku tetap setuju banget. bisa memberikan yang maksimal. Wih, aku setuju banget nih sama Ibu Iya, Iis nih ya. dan, untuk mindset ya, ya berdasarkan pengalaman aku sih ya gitu ya, aku tuh selalu berpikir untuk kita itu harus berani mencoba, eee, jangan takut gagal, jangan takut nggak bisa, tapi berani mencoba. Tentunya dengan embel-embel di belakangnya, iya, berusaha cari tahu gimana caranya gitu kan melakukan ini, bukan cuman asal ngomong berani coba, Mhm. ya. Dan juga harus punya positive thinking ya, berpikir bahwa, saya harus bisa gitu ya. Ya it's like, bukannya, kayak ngotot gitu ya, maksa gitu ya, tapi, kalau bagi aku it's like a magic word gitu ya, untuk Ah, membangun semangat lagi gitu ya, mencari tahu lagi, belajar lagi gitu, ini harus gimana, gitu sih. oke. Aku harus bisa berarti ya? Aku harus bisa gitu. Kan udah Baik. dibilang tuh, yang sulit tapi bisa, semakin sulit semakin Makin bisa. bisa. Makin sulit makin bisa. Baik Ibu. Itu adalah sebenarnya magic word buat diri kita sendiri ya Bu ya Betul. sebenarnya ya. Oke. Boleh lanjut mungkin ke Mbak Alvin. Oke, semua yang tadi disampaikan Bu Is itu, benar gitu kan ya, karena Mhm. pasti day to day kita juga mungkin mengamini itu gitu kan ya, dan mungkin teman-teman juga bisa mengambil insight-nya. Kalau tadi semuanya diringkas sebenarnya yang disampaikan Bu Is tadi sebenarnya akarnya kan yakin dulu ya bahwa saya nih bisa gitu kan ya. Di luaran sana sering kita dengar, istilah kayak namanya growth mindset gitu kan ya, itu kan sebenarnya bahasanya aja susah seakan-akan growth mindset, tapi sebenarnya itu kan bukan gampang ya, mungkin kita nggak sadar gitu kan ya, karena tadi itu yang Bu Is bilang magic word, saya yakin saya bisa. Growth mindset itu kan percaya bahwa apapun yang terjadi gitu kan ya, dengan usaha saya bisa. Nah, itu yang paling utama menurut, saya, untuk menambahkan tadi yang sudah disampaikan Bu Is. Jadi yakin dulu nih saya bisa. Tadi Bu Is juga menyampaikan ada support system, yes, support system itu juga penting gitu, buat saya tentunya buat Bu Is dan juga wanita-wanita di luar sana, karena tadi kita punya keterbatasan. Tapi yang perlu diingat gitu kan ya, kita nggak bisa mengandalkan 100% kepada support system Iya. gitu kan ya. Yang sering salah kaprah mungkin di luar sana adalah, "Saya nggak punya support system nih, jadi saya stuck, saya nggak bisa tumbuh lagi." Nah, itu tuh jangan sampai ada di mindset kita sebagai wanita tentunya gitu ya. Karena
adanya support system atau tidak adanya support system itu tidak menjadi penghambat kita untuk nggak bisa jadi apa-apa gitu maksudnya ya Bu ya. Jadi karena nggak semua memang kita dilengkapi dengan support system yang maksimal. Misal support system keluarga, terus lingkungan yang oke gitu kan. Jadi sebisa mungkin kitanya sendiri yakin kita bisa tanpa harus menunggu lingkungannya ngedukung kita. Karena kalau nungguin ya kitanya dunia berputar dengan secepat ini tapi kita diam ya kitanya yang akan tertinggal. Jadi buat saya yang penting tadi semua yang disampaikan Bu Is plus growth mindset-nya tuh ya, yakin nih saya memang bisa dari dalam dulu itu yang paling penting. Itu sih Pitik ya kalau dari saya tambahannya ya. Baik. Jadi afirmasi positif itu untuk diri kita sendiri tuh penting banget ya untuk ini semua. Baik. Ya, tadi balik lagi berarti penting banget untuk kita punya mindset yang sesuai dengan value-nya Fifth Group juga nih. Salah satunya ada moving forward. Nah, itu terbuka terhadap perubahan untuk terus belajar dan aktif mencari peluang sesuai yang tadi Bu Is dan Mbak Alvin juga udah sampaikan. Nah, aku penasaran ya, untuk selain dari diri sendiri, tadi udah disepil-sepil nih ada support system nih. Support system juga merupakan faktor penting ya menurut Bu Is dan Mbak Alvin untuk mendukung kita, tapi seberapa besar sih peran lingkungan dalam membantu perempuan itu berkembang? Mungkin boleh dari Mbak Alvin terlebih dahulu? Ya, support system tuh kan sering banget ya anak-anak zaman sekarang, support system saya nih, support system saya nih gitu ya. Sebenarnya kalau secara harfiah kan kita artiin support system namanya juga support ya. Dia akan membantu kita menjadi katalisator, menjadi pemercepat supaya apa yang kita inginkan itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Nah, buat saya sangat penting iya support system apalagi mungkin keluarga gitu kan ya. Keluarga ini kan tidak melulu terkait suami, anak, tapi orang tua juga mungkin ya. Jadi gitu bahkan mungkin keluarga yang di kantor itu juga support system gitu kan ya. Sering juga teman-teman di luaran sana bilang saya tuh enjoy di kantor ini ya karena lingkungan saya sangat mendukung gitu kan ya. Teman-teman peer saya ini suka ketawa bareng, suka sharing bareng, suka bercerita bareng. Nah, itu juga support system. Jadi ngomongin support system itu penting gak cuman keluarga yang di rumah tapi yang di kantor juga ya. Dan atasan itu buat saya juga support system berarti kan ya. Karena selain saya yakin saya bisa, saya merasa saya nyaman gitu kan ya dengan atasan saya, dengan peer saya, didukung juga ditambah dengan support system yang di rumah. Jadi harusnya support system tuh 360 lah ya, nggak cuman berasal dari 1, 2 orang yang bisa kita definisikan seperti itu. Gitu kali Witik ya. 360 kayak kamera ya Bu yang muter. Muter ya. Oke, makasih Mbak Alvin. Oke. Mungkin boleh disampaikan menurut Bu Is seperti gimana Bu? Iya benar tadi yang Alvin bilang ya, support system baik di rumah maupun di kantor ya, atasan kita bahkan kalau bisa juga kita mencari itu yang namanya mentor-mentor gitu Betul. ya, untuk bisa mengisi feedback ke kita juga. Jadi supaya kita tahu apa yang perlu kita improve lagi gitu ya untuk diri kita. Terus juga selain itu sebenarnya ada satu lagi nggak boleh lupa juga tuh adalah self support gitu ya, self support. Jadi sebenarnya dalam hal-hal tertentu kita harus bisa mungkin berkata tidak atau kita mungkin bisa bilang nggak apa-apa, yang ini belum berhasil kita coba lagi gitu ya. Sehingga self support ini membuat kita memahami diri kita gitu ya, tidak menyalahkan diri kita gitu ya, tetapi membuat kita bangun dan untuk lebih maju lagi. Ya mungkin kalau bahasa sekarang kita bilang bikin kita untuk tetap waras lah ya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Ibu, iya luar biasa Ibu Is. Aku jadi kayak sadar berarti support system terbesar di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri paling tahu diri kita ya Bu ya. Oke, jadi perjalanan karir kan nggak bisa berjalan sendiri. Tadi Mbak Alvin sama Bu Is bilang ada faktor eksternal, faktor-faktor yang mempengaruhi juga seperti lingkungan dari ibu-ibu sendiri gitu kan ya. Nah, dengan lingkungan yang tepat bisa saling mendukung, lalu proses naik level jadi bukan hanya menjadi lebih mungkin tapi lebih ringan ya. Dan juga memiliki maknanya tersendiri dari setiap langkahnya. Nah, oke.
sebagai penutup, di momentum Kartini hari ini, di momentum Kartini ini, boleh dong ibu-ibu sekalian memberikan pesan penutup untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sedang merintis karir nih Bu. Seperti aku, teman-teman juga gitu ya ibu-ibu ya. Boleh kali Bu Iis terlebih dahulu nih Bu. Oke, hai perempuan-perempuan di sana ya, perempuan-perempuan dengan multi peran, tapi jangan baperan. Oke. Kita harus tetap, upgrade ya diri kita, upgrade dari segala macam ya, baik kompetensi, bagaimana interpersonal skill kita ya, penampilan kita gitu. Terus juga, tetap harus, berani mengambil peluang ya, peluang yang tepat tentunya ya, dan tetap, konsisten untuk tetap terus maju gitu. Jadi jangan, berhenti ya, tetap terus mengasah, kemampuan kita karena, tadi ketika kita, menyiapkan diri kita dengan baik dan ketika momentumnya datang maka kita ditemukan sudah siap. Ya. Terima kasih banyak Ibu Iis. Mungkin sekarang Mbak Alvin. Oke, menyambung tadi Bu Is, ada kata-kata berani tadi di sana ya Bu ya. Jadi buat perempuan-perempuan di sana juga gitu ya, tambahan dari saya gitu, buat saya juga ini ya, sama perempuan di ruangan ini juga mungkin semuanya. Jadi berani, mendefinisikan perempuan berani itu bukan yang mereka nggak punya rasa takut gitu ya Bu ya. Karena sebenarnya rasa takut juga kita butuhin nih supaya kita feeling alive gitu kan ya. Kalau nggak punya rasa takut mungkin jadi kurang nih hidupnya. Jadi pesan saya adalah perempuan yang berani itu bukan yang nggak punya rasa takut, tapi yang bisa menaklukkan rasa takutnya. Sehingga tadi yang Bu Is bilang berani untuk bisa menaklukkan rasa takut bisa nggak ya? Jadi bisa. Bisa nggak ya double agent, double peran di kantor dan di rumah? Bisa. Jadi harus bisa menaklukkan rasa takutnya. Itu adalah sebenarnya perempuan yang pemberani gitu ya. Sehingga nanti proses naik levelnya juga akan lebih ringan gitu ya Pitik ya. Terus kemudian kalau boleh menambahkan satu lagi adalah tidak pernah ada rumusan bagaimana cara hidup wanita yang paling sempurna. Kita pasti sepakat akan hal itu gitu kan ya. That's why kenapa dimulai dari kita sendiri gitu kan ya, kita juga harus saling menghormati keputusan setiap wanita. Being single, being married gitu kan, being child free, being mother itu kan opsi sebenarnya dan itu semuanya harus kita hormatin. Mulai dari kita menghormati pilihan kita sendiri sehingga kita jadi lebih bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Seperti itu mungkin ya, Titik. Luar biasa banget Mbak Alvin dan Bu Iis. Boleh kali ini teman-teman di studio juga kita berikan tepuk tangan yang meriah ya. Baik. Keren banget ya insight-nya hari ini yang udah kita dapatin dari Ibu Iis dan Mbak Alvin. Makasih banyak ibu-ibu udah mau sharing dengan tim podcast mengenai perempuan berperan kepada Vivers semua ya. Di obrolan hari ini kita belajar bahwa naik level itu bagi perempuan bukan hanya tentang jabatan, tapi juga tentang keberanian untuk berkembang, menghadapi ketakutan dan terus percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, kita juga menjadi sadar bahwa tantangan itu pasti ada nih ya. Tapi dengan mindset yang tepat, lingkungan yang suportif, perempuan tuh bisa terus maju dan memberikan dampak yang lebih besar. Nah, Viver, sekarang giliran kamu. Coba cerita deh di kolom komentar tentang pengalaman atau tantangan yang pernah kamu hadapi selama berkarir nih. Siapa tahu cerita kamu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya ya. Oke, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Piti, saya pamit undur diri. Viv Group, luar biasa. Tim, yes.